Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Dwinanda dari kelompok 2B Praktikum Embedded System tahun 2026. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan bagaimana cara membuat sebuah rangkaian sederhana untuk komunikasi serial sinkron SPI atau Serial Peripheral Interface dengan menggunakan tambahan berupa sensor. Nah, di sini pertama-tama yang kita perlu gunakan adalah dua buah Arduino Uno R3. Kenapa perlu dua buah? Karena salah satunya nanti akan kita jadikan sebagai master dan satunya lagi akan dijadikan sebagai slave. Lalu di sini juga ada eh, sensor ultrasonic yang akan kita gunakan sebagai eh, ini ya nanti. Lalu eh, di sini kita perlu menyambungkan pin-pin dari kedua Arduino ini terlebih dahulu, yaitu pin ground ke ground untuk menyamakan sumber referensi tegangannya agar dia lebih stabil sinyal listriknya. Jadi dia akan mencegah dari gangguannya gitu. Lalu sini pin 13 ke 13. Di sini pin 13 adalah serial clock, itu untuk menyelaraskan atau menyamakan ritme dari transmisi data dari kedua Arduino ini. Lalu pin 12 adalah MISO atau Master in Slave Out. Ada jalur untuk si master menerima feedback dari pada si slave ini nanti. Lalu si 11 ke 11 ini adalah MOSI, kebalikan dari si MISO tadi, master out slave pin. Ini untuk si master mengirimkan perintah ke si slave ini. Tuh. Selanjutnya ada pin 10 atau slave slave. Ini untuk eh, mengontrol eh, dengan slave yang mana si master akan berkomunikasi gitu. Selanjutnya eh, sensor ini juga perlu kita konfigurasikan. Di sini ground ke ground, VCC ke 5 volt, lalu trigger ke pin 9, echo ke pin 8. Nah, di sini saya menggunakan konfigurasi di mana eh, sensor ini terhubung ke slave gitu. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkode kedua Arduino ini. Karena kodenya cukup panjang, jadi saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu. Di sini pertama-tama kita perlu memilih Arduino-nya dulu. Di sini Arduino yang atas akan saya pilih sebagai master. Lalu kita ubah kodenya, kita pilih teks, dan saya sudah menyiapkannya. Di sini eh, terdapat include SPI.h. Ini untuk menyertakan library atau pustaka yang diperlukan untuk komunikasi SPI ini, lalu serial peripheral interface. Lalu ada konstanta untuk memetakan pin dari slave atau pin di mana slave terhubung gitu. Lalu void setup ini hanya ada uh, inisialisasi inisialisasi saja sebenarnya. Di mana serial begin 9600 ini untuk memulai protokol komunikasi pada baud rate sebesar 9600 atau uh, kecepatannya itu 9600 bit per detik. Lalu pin mode SS pin output ini SS pin-nya dijadikan sebagai output, yang berarti ini adalah Arduino master karena dia keluar dari sini. Lalu digital write SS pin high ini untuk memastikan bahwa slack ini komunikasinya mati gitu. Karena untuk komunikasi yang hidup itu defaultnya adalah low gitu. Dan SPI begin ini untuk memulai protokol SPI yang tadi. Lalu serial print line master siap ini untuk uh, menampilkan feedback ke pengguna bahwa si Arduino Master ini sudah siap gitu. Lalu pada void loop ini adalah di mana kode utamanya dimulai. Di sini ada uh, beberapa variabel dengan tipe data unsigned integer. Sini comment unsigned integer 8 bit itu menyimpan 0
X01 nilainya. Lalu unsigned integer 8 juga. Ini ada high byte dan low byte. Ini kan pada protokol SPI ini data hanya bisa dikirimkan 8 byte dalam satu waktu. Jadi untuk data yang nilainya lebih besar seperti data 16 byte ini harus dipecah menjadi dua. Jadi ada yang high byte itu data yang besar atau byte yang besar dan low byte ini untuk byte yang kecil gitu. Nah, untuk menyatukannya lagi di sini saya menggunakan sebuah variabel dengan unsigned integer yang panjangnya 16 bit. Nah, kan tadi ini high byte sama low byte ini sama-sama 8 bit ini panjangnya. Nah, di sini digabungkan ke raw distance. Ini panjangnya 16, kan 8 tambah 8, 16 gitu. Lalu di sini ada uh, variabel jarak dalam sentimeter yang tipe datanya adalah float. Lalu di sini komunikasi SPI dimulai dengan mengaktifkan jalur komunikasinya tadi, yaitu low, SS pin low gitu. Dan SPI begin transaction ini dengan SPI setting 1 juta MSB first SPI mode. Artinya ini komunikasinya itu dimulai dengan kecepatan 1 juta Hz atau 1 MHz dengan prioritasnya itu MSB first atau most significant bit first dan SPI modenya 0. Lalu di sini ada uh, pengiriman pindahnya yaitu SPI transfer command, high byte SPI transfer 0x00, low byte SPI transfer 0x00. Lalu di sini untuk mengakhiri transaksinya atau mengakhiri komunikasinya dan memastikan uh, slave-nya tadi, jalur komunikasinya tadi sudah non-aktif dengan memberinya logika high. Nah, raw distance di sini menyimpan nilai ini, high byte yang digeser ke 8 bit ke kiri, lalu low byte, jarak sentimeternya ini adalah raw distance dibagi dengan 10. Lalu ini untuk menampilkan feedbacknya saja yang didapat dari Arduino slave-nya. Serial pin, jarak dari slave, jarak sentimeter, dan delay-nya adalah 1000 milidetik atau 1 detik. Selanjutnya, ini akan saya menggunakan slave, lalu kodenya juga harus kita ubah. Nah, kode pada slave ini sebenarnya lebih panjang, jadi saya juga sudah menyiapkan kode untuk slave ini. Pertama-tama sama seperti tadi digunakan include SPI.h untuk menyertakan pustaka SPI. Lalu ada konstanta menyimpan konfigurasi atau alamat pin dari sensor ultrasonik ini, lalu volatile distance draw, volatile state ini untuk parameter pengiriman data tadi yang sifatnya itu volatile atau bisa berubah-ubah. Lalu void setup ini untuk menginisialisasi proses transmisi data tadi. Sini ada seperti tadi serial begin 9600 pin mode. Nah, ini untuk menentukan pin mana saja yang akan menjadi output dan input. Nah, SPCR, BV, SPE dan SPY ini untuk mengaktifkan protokol SPI dan SPI interruption gitu. Lalu ada feedback berupa serial print line slave HC SR4 siap. Nah, bahwa si sensor ini sudah siap untuk digunakan. Lalu di sini ada ISR, SPI STC fetch. Ini uh, untuk mengatur logika interupsi dari si slave ini dalam jika state-nya 0, maka di sini digunakan logika yang bercabang lagi. Jadi jika state-nya 0 dan jika uh, nilai dari variabel receive ini sama dengan 0x01 atau sama dengan si komen tadi, maka SPDR-nya itu
menggeser distance raw atau jarak jarak yang ya, jarak mentahnya lah dari yang diterima sensor ini 8 bit ke kanan itu menjadikannya high byte tuh dan mengubah state menjadi satu. Nah, karena state-nya jadi satu, ini akan apa, dijalankan juga. Jadi SPDR-nya itu akan eh, disatukan dengan nilai ini 0xFF gitu. Lalu state-nya diubah menjadi dua dan di sini eh, logikanya akan berakhir gitu. Lalu di sini ada fungsi dari di luar void loop utamanya. Sini adalah baca sensor. Nah, ini logika untuk pembacaan nilai dari sensornya sebenarnya. Jadi digital write, delay microsecond, digital write gitu-gitu. Nah, ini untuk eh, mengambil atau menuliskan nilai dari si sensor ultrasonic HC-SR04 ini. Tuh. Jadi kan ini dia low, high, low. Jadi hidup, mati, hidup, mati gitu. Dengan delay 2 mikrodetik dengan 10 detik. Lalu membaca ekornya, ini adalah berupa durasi atau durasi pantulan dari si HCSR04 ini dengan pulse in, echo pin, high 3000 dan if duration sama dengan 0 return 0. Nah, kalau durasinya itu cuma 0, yang dibalikin adalah 0. Tuh. Nah, di sini konversi dari nilai yang diterima dari sensor ke sentimeter dengan satu desimal. Nah, setelah dijadikan satu desimal dikalikan 10 agar dia bisa menjadi integer gitu. Nah, di sini eh, digunakan rumus duration dikali 0,0343 dibagi 2. Kenapa digunakan rumus ini? Karena 0,043 itu sebenarnya diambil dari rumus kecepatan cahaya. Dan 2 ini, karena kan eh, proses untuk memantulkan dan kembali dari sensor ini kan sebanyak 2 kali kan berarti. Nah, jadi ada 2 kali. Nah, untuk menjadikannya satu ya harus dibagi 2 gitu. Lalu return UNT 16 bit distance kali 10. Nah, ini untuk mengembalikan nilai distance yang dikalikan 10 sebagai eh, tipe datanya unsigned integer 16 bit. Lalu di sini ada void loop uh, unsigned integer 16T raw sama dengan baca sensor. Nah, di sini raw ini menyimpan nilai yang dihasilkan dari fungsi baca sensor ini tadi. Lalu disimpan ke variabel global dengan fungsi atomik. Ini no interrupt distance. No interrupt ini menghentikan sementara fungsi interrupt dari si SPI-nya ini untuk menambahkan atau membaca nilai jaraknya. Lalu di sini nilai jaraknya dibaca dan interruptnya dinyalakan lagi atau diaktifkan lagi. Nah, setelah dilakukan itu, jarak yang diterima dari sensor dicetak juga di sini. Sekarang kita cobakan simulasinya. Nah, pada serial monitor ini terlihat tuh jarak slave 113,00. Nah, slave ini maksudnya si sensor ini. Dia memiliki jarak 113 tuh. Nah, jika kita pindahkan, dia menjadi, kan ini jadi 58, di sini jadi 57,8. Nah, yang saya lihat di sini memang karena ya rumusnya itu
tidak terlalu pasti yang digunakan. Jadi eh, dia memiliki error sebesar kurang lebih eh, 0,2 senti lah, gitu. Jadi eh, udah kita ubah-ubah jaraknya, dia akan ikut berubah juga yang dicetak ke serial monitor ini. Nah, mungkin itu saja hasil pendemoan dari saya atau hasil presentasi dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.